Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Selamat pagi. Semoga Ananda semua pagi hari ini sehat semua ya Ananda. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan menunjukkan sifat asam basa yang benar. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke sifat-sifat asam basa, Ibu ingin mengingatkan Ananda kembali tentang apa sih itu asam dan apa sih itu basa. Baiklah, asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Baiklah Nanda, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini cuma ada satu, yaitu dapat menganalisis dan menunjukkan sifat asam dan basa dengan benar. Baiklah Nanda, di slide di depan sudah terlihat beberapa contoh dari larutan yang memiliki sifat asam basa. Di sini yaitu terdapat beberapa contoh seperti makanan atau minuman atau bahan-bahan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini asam, yaitu ada contoh air jeruk. Air jeruk ini merupakan salah satu yang memiliki sifat asam. Dan selanjutnya ada Coca-Cola. Minuman Coca-Cola tersebut juga memiliki sifat asam. Dan yang ketiga ada cuka. Cuka tersebut juga memiliki sifat asam. Dan terakhir ada aki. Air aki ini juga memiliki sifat asam. Dan di bawahnya ada beberapa contoh, yang itu ada sabun. Sabun tersebut juga sabun pada gambar ini, sabun ini memiliki sifat basa. Pasta gigi juga memiliki sifat basa. Dan terakhir ada obat mah. Obat mah yang biasa kita minum pada kehidupan sehari-hari atau biasa kita gunakan itu memiliki sifat basa. Baiklah Ananda, di sini kita memiliki beberapa sifat dari asam. Yang pertama yaitu rasanya. Rasanya itu asam. Pasti namanya saja sudah asam. Pasti dia itu memiliki sifat atau memiliki rasa yang asam. Tapi di sini ingatkan lagi kepada Ananda semuanya, jika Ananda menemukan atau akan melakukan praktikum di labor, Ananda jangan mencoba-coba untuk menentukan sifat asam ini dengan rasa mencicipinya, karena ini sangat tidak boleh dilakukan di laboratorium tersebut. Selanjutnya yaitu menghantarkan arus listrik. Menghantarkan arus listrik di sini pada larutan yang memiliki sifat asam, maka dia akan memiliki sifat yang mengantarkan arus listrik, yaitu pada larutan tersebut pada larutan tersebut arus listrik tersebut akan dengan mudah dialirkan pada larutan yang memiliki sifat asam. Selanjutnya bersifat korosif. Bersifat korosif di sini larutan asam dapat bereaksi dengan marmer, logam, dan bahan lainnya. Di sini juga disebutkan bersifat korosif ini, larutan asam ini dapat mengakibatkan logam-logam lain, yaitu seperti logam lain itu berkarat. Selanjutnya pH-nya besar dari pH-nya kecil dari 7. Pada larutan asam ini dia memiliki pH itu di bawah 7. Selanjutnya yaitu menghasilkan ion H- dalam air. Selanjutnya yaitu dia itu dapat merubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah akan tetap merah jika dikenakan dengan larutan asam.
Baik Ananda. Selanjutnya ada contoh dari larutan asam. Yang pertama ada jeruk, ada tomat, ada cuka, ada anggur, ada apel, ada keju, ada penguat makanan, dan ada klorida. Contoh asam di sini yaitu ada asam ascorbat, yaitu mengandung vitamin C. Asam ascorbat ini merupakan asam lemah dan terdapat di dalam buah-buahan. Selanjutnya ada asam karbonat. Asam karbonat merupakan asam lemah dan terdapat pada minuman bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asam sitrat. Asam sitrat juga merupakan asam lemah yang terdapat pada buah jeruk. Selanjutnya juga ada asam etanoat. Asam etanoat ini merupakan asam lemah terdapat pada cuka. Selanjutnya ada asam laktat. Asam laktat itu merupakan asam lemah terdapat pada susu yang telah basi. Selanjutnya ada asam klorida. Asam klorida di sini termasuk ke dalam asam kuat, terdapat pada lambung manusia. Selanjutnya ada asam nitrat. Asam nitrat ini merupakan asam kuat juga, terdapat pada bahan pupuk dan peledak. Selanjutnya ada asam sulfat. Asam sulfat di sini merupakan asam yang kuat yang terdapat pada aki dan bahan pupuk tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sifat basa. Sifat basa ini mungkin ada memiliki kemiripan atau kemiripan dengan asam, seperti rasa. Cuman pada asam pasti rasanya asam, tapi pada basa ini basa memiliki rasa yang pahit. Seperti contohnya tadi ada kita contohkan tadi seperti sabun. Sabun itu adalah salah satu contoh dari basa, yaitu memiliki rasa yang pahit. Yang selanjutnya yaitu basa ini dapat menghantarkan arus listrik. Sama halnya dengan asam tadi. Basa dan asam ini sama-sama bisa menghantarkan arus listrik karena mereka memiliki sifat elektrolit. Nah, untuk menentukan kekuatan elektrolitnya itu kita bisa melihat dari banyaknya ion yang dihasilkan. Jika banyaknya ion yang dihasilkan oleh asam lebih banyak daripada ion yang dihasilkan oleh basa, maka sifat elektrolit dari asam tersebut akan lebih tinggi daripada sifat elektrolit yang dimiliki oleh basa. Selanjutnya bersifat kaustik. Bersifat kaustik ini yaitu basa tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau dapat merusak kulit kita. Seperti kayak penggunaan sabun. Sabun yang tidak cocok dengan kulit kita akan menyebabkan iritasi pada kulit kita ini. Baik, selanjutnya yaitu pH. pH dari basa ini yaitu besar dari 7. Sedangkan pada asam tadi yaitu kecil dari 7. Jika kita menemukan pH yang sama dengan 7, maka dia tidak memiliki sifat asam, tidak memiliki sifat basa, tetapi dia memiliki sifat netral. Selanjutnya yaitu menghasilkan ion OH- dalam air. Yang selanjutnya merubah lakmus dari merah menjadi biru. Jadi pada larutan yang bersifat basa ini, lakmus yang awalnya merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa akan berubah jadi biru, yaitu bertolak belakang dengan asam tadi, yaitu lakmus dari biru akan menjadi merah, sedangkan lakmus merah akan menjadi biru. Pada basa ini, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru akan tetap menjadi biru. Kita akan masuk ke contoh larutan basa. Contoh larutan basa di sini yaitu ada sabun, ada pasta gigi, ada deterjen, ada pupuk, dan ada obat mah. Di sini nih kita beri contoh itu dari bahan-bahan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sabun pakai untuk mencuci atau mandi, seperti pasta gigi, deterjen digunakan untuk mencuci, pupuk digunakan untuk tumbuhan, dan obat mah diminum untuk orang yang mengidap penyakit mah. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh dari basa. Yaitu pertama kita masuk ke basa kuat dulu. Basa kuat di sini yang pertama ada LiOH atau lithium hidroksida. Yang kedua yaitu ada NaOH atau natrium hidroksida. Yang ketiga ada KOH atau kalium hidroksida. Yang keempat ada CaOH 2 kali
atau kalsium hidroksida. Yang selanjutnya ada RbOH, rubidium hidroksida. Selanjutnya SrOH 2 kali, strontium hidroksida. Selanjutnya CSOH atau cesium hidroksida. Selanjutnya ada BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Yang terakhir dari basa kuat ini ada MgOH2 atau magnesium hidroksida. Selanjutnya ada beberapa contoh dari dari basa lemah. Basa lemah ini yang pertama ada NH3 atau amonia, yang kedua AlOH 3 kali aluminium hidroksida, ada FeOH 2 kali Besi2 hidroksida, ada CH3 2 kali NH dimetilamina. Selanjutnya ada NH2OH atau hidroksiamin. Selanjutnya ada NH4OH atau amonium hidroksida. Yang terakhir ada FeOH 3 kali atau Besi3 hidroksida. Baik, mungkin sekian contoh dari basa kuat dan basa lemah. Baik, anak-anak semua, mungkin hanya sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Dan untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sifat-sifat asam dan basa. Sifat asam dan basa, yang pertama sifat rasanya. Pada asam memiliki rasa asam dan pada basa memiliki rasa yang pahit. Dan yang kedua yaitu sama-sama bisa menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, pada asam memiliki sifat korosif, pada basa memiliki sifat kaustik. Yang keempat, pH asam itu kecil dari 7, sedangkan basa besar dari 7. Yang kelima, pada asam menghasilkan ion H- dalam air, dan pada basa menghasilkan ion OH- dalam air. Yang keenam yaitu pada asam lakmus biru menjadi merah, sedangkan pada basa lakmus merah menjadi biru. Baiklah Ananda. Mungkin hanya sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ingatkan lagi kepada Ananda, tolong Ananda pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan di rumah, sesuai dengan modul ajaran telah Ibu bagikan di grup Ananda pada hari ini. Dan Ananda jangan lupa mengerjakan tugas pada halaman 51 dan 52 yang akan Ibu periksa pada pertemuan minggu depan. Baiklah Ananda, mungkin hanya sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.